5 tahun yang lalu itu gue rasanya kayak kehilangan arah, pemalas, dan gak punya motivasi sama sekali. Padahal di waktu itu gue punya mimpi yang gede banget. Dan semua hal itu berubah ketika gue melakukan hal ini. Dan di video ini gue akan sharing ke kalian langkah demi langkah yang gue lakukan agar tidak malas, mencari motivasi, dan menjadi disiplin. Dan tujuan utama dari video ini adalah membuat orang-orang yang mempunyai mimpi besar tapi pemalas bisa benar-benar mencapai mimpinya. Jadi buat kalian yang tadinya udah punya ide untuk melakukan sesuatu tapi nggak pernah mulai-mulai, atau yang tadinya udah punya target harian tapi malah scrolling TikTok, gue akan kasih tahu kalian gimana caranya keluar dari lubang itu. Jadi buat teman-teman yang merasa punya permasalahan yang sama dengan yang gue sebutin tadi, video ini untuk kalian. Selamat datang di Kelas Tanpa Batas. Oke, langkah yang pertama adalah kurangi ekspektasi kalian. Langkah ini memang terdengar counterintuitif, tapi dengerin dulu penjelasannya. Banyak orang itu belum sadar, hal yang paling sulit itu bukan melakukan sesuatu, tapi memulai sesuatu. Kebanyakan orang gagal melakukan sesuatu itu bukan karena mereka nggak punya kemampuan. Mereka gagal karena mereka ngeset ekspektasinya itu tinggi banget, dan mereka itu nggak pernah memulai. Biasanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu udah merencanakan semua hal sesempurna mungkin. Dan hal inilah yang membuat kita sulit untuk memulai. Dan fenomena seperti ini dijelaskan dalam dunia psikologi. Jadi ada yang namanya activation barrier. Berdasarkan cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, hal yang paling sulit ketika melakukan sebuah tugas bukanlah melakukannya, tapi memulainya. Momen pertama kali kita ingin melakukan sesuatu itu membutuhkan mental energi yang sangat besar. Jadi yang namanya activation barrier itu adalah sebuah resistensi mental yang kita rasakan sebelum kita memulai sesuatu. Contoh gampangnya kayak gini. Misalkan kita punya dua skema untuk mencuci baju. Skema pertama adalah menggunakan mesin cuci, dan yang kedua adalah secara manual. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira dari kedua opsi ini, yang mana yang lebih mudah untuk kita mulai lakukan? Gue yakin banget pasti jawaban kalian yang pakai mesin. Karena sebelum melakukannya, kita pasti berpikir, oh ini mah tinggal nyalain mesinnya, masukin bajunya, kita taruh deterjen, abis itu kita pencet-pencet-pencet, tungguin, selesai. Ketika kita membayangkannya, tugas ini tuh terasa mudah. Tapi akan sangat berbeda ketika kita memikirkannya untuk mencuci manual. Di otak kita itu pasti memikirkannya, ini tuh udah bakal ribet banget dan makan banyak banget waktu. Dan ujung-ujungnya kita nggak akan mulai-mulai. Jadi apa yang kita bayangkan sebelum melakukan suatu tugas, itu akan mempengaruhi seberapa banyak energi mental kita yang diperlukan untuk memulai sesuatu. Jadi teman-teman, setiap kali gue merencanakan sesuatu, gue itu selalu memecah tugas-tugasnya menjadi hal-hal yang sepele. Dan tujuannya simple, yaitu untuk menuruni energi mental yang dibutuhkan sebelum memulai sesuatu. Oke, contohnya kayak gini. Misalkan hari ini itu gue punya rencana untuk belajar biologi 5 bab. Dan saat gue bikin strategi belajarnya, gue itu nggak akan bilang kayak, oke, 1 jam gue belajar 1 bab, dan jam berikutnya gue belajar bab yang lain gitu. Tapi gue akan berpikir sesimpel kayak, oke, yang penting gue buka laptop dan gue siapin buku catatan yang harus gue baca dulu. Dan 5 menit berikutnya, gue harus banget baca 1 paragraf aja. Dan biasanya setelah gue baca 1 paragraf, materi-materi yang berikutnya itu terasa ringan banget untuk dibaca. Atau contoh lainnya kayak gini, daripada kita bilang, oke, hari ini gue harus olahraga 1 jam. Mendingan diganti dengan, oke, yang penting gue pakai sepatu olahraga dulu. Jadi dengan memulai sesuatu dengan hal yang kecil, kita bisa membangun sebuah momentum. Yang berarti, tugas-tugas yang harus kita lakukan setelah kita memulai, itu akan terasa jauh lebih ringan. Dan hal ini selalu gue ibaratkan seperti sebuah tangga. Gue selalu menulis apa yang ingin gue lakukan, dan setelah itu gue akan memecahnya menjadi langkah demi langkah kecil. Dan daripada gue berfokus untuk melihat seberapa tinggi tangga tersebut, gue hanya akan fokus untuk menaiki anak tangganya satu persatu. Jadi ingat teman-teman, kebanyakan orang itu gagal bukan karena mereka nggak punya kemampuan, tapi karena mereka tidak pernah memulai. Jadi daripada kita merencanakan sebuah tugas yang terlalu sulit, mendingan kita pecah tugas-tugas yang berat tersebut menjadi hal-hal yang sepele. Langkah yang kedua adalah menambahkan sebuah gesekan. Oke, terdengarnya aneh memang, tapi maksud gue kayak gini. Tadi di langkah pertama, kita belajar cara membuat kebiasaan yang baik itu mudah dilakukan. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah melakukan kebalikannya, yaitu membuat kebiasaan buruk sulit untuk dilakukan. Hal ini pertama kali gue sadari ketika gue terisolasi di Maluku. Jadi buat yang belum tahu, gue itu pernah kerja sebagai exploration geologist di Maluku. Dan di situ, gue bener-bener terisolasi. Gue nggak punya sinyal, gue nggak punya listrik, dan tempat tinggal gue itu 4 jam dari desa terdekat. Jadi gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Waktu gue kerja di Maluku, gue malah fokus banget untuk persiapan S2 ke Belanda. Pulang dari lapangan, gue langsung ke kantor lagi, buka laptop untuk belajar. Dan hal ini gue lakukan secara konsisten selama 3 bulan. Dan pada akhirnya, gue berhasil mendapatkan 2 beasiswa sekaligus saat gue kuliah ke Belanda. Dan disitulah gue sadar, ternyata lingkungan tempat kita tinggal itu sangat berpengaruh ke productivity kita. Sebuah distraksi itu akan muncul ketika kita memiliki pilihan untuk melakukan hal lain. Tapi ketika pilihan yang
yang lain itu sulit untuk dilakukan, disitulah kita baru benar-benar bisa fokus untuk mengerjakan tugas utama kita. Jadi di langkah kedua ini, yang biasanya gue lakukan adalah, gue akan dengan sengaja membuat sebuah gesekan kepada kebiasaan-kebiasaan gue yang buruk. Contoh paling gampangnya adalah, ketika gue benar-benar ingin mengerjakan suatu tugas, gue akan keluarin HP gue dari ruangan itu. Gue akan silence HP-nya dan gue taruh di ruangan lain. Dan percayalah teman-teman, ini akan sangat-sangat membantu kalian untuk menjadi produktif. Karena menurut gue, distraksi yang paling besar di zaman sekarang adalah notifikasi HP yang muncul 15 detik sekali. Jadi inti dari langkah kedua ini adalah, buatlah kebiasaan buruk kita untuk sulit dilakukan. Sesimpel itu aja. Langkah ketiga yang harus banget kalian cobain adalah 5 minutes rule. Apa itu 5 minutes rule? Simple banget. Kita hanya harus komit untuk melakukan sesuatu selama 5 menit aja. Habis itu kalau mau berhenti, berhenti aja. Udah sesimpel itu aja. Jadi kita ngasih tahu otak kita, gue nggak akan ngerjain semuanya. Gue cuma akan ngerjain ini 5 menit aja. Gue nggak akan baca buku ini selama 1 jam. Gue hanya akan baca buku ini cuma 5 menit doang. Gue nggak akan olahraga selama 1 jam. Gue hanya akan olahraga selama 5 menit aja. Dan triknya adalah di sini. Ketika kita sudah mulai melakukan sesuatu, biasanya kita nggak akan berhenti. Dan ini adalah sebuah trik yang kita mainkan kepada otak kita untuk melangkahi yang namanya resistensi. Karena seperti yang tadi udah gue katakan berkali-kali, ketika kita ingin melakukan sesuatu, bagian yang paling sulit itu bukanlah melakukannya, tapi bagian memulai melakukannya. Saat kita ingin menggeser dari memikirkan sesuatu menjadi melakukan sesuatu, kita butuh yang namanya mental energy. Seberapa besar energi mental yang kita butuhkan, itu tergantung dari persepsi kita terhadap tugas yang ingin kita lakukan. Saat kita bilang, oke, gue harus melakukan hal ini selama 5 menit aja. 5 menit di sini itu terlalu kecil untuk memicu yang namanya rasa takut. Di situ otak kita akan berpikir, oke, 5 menit mah gampang, gue bisa kok melakukannya. Dan ketika kita sudah benar-benar mulai melakukannya, momentum itu akan tercipta dengan sendirinya. Dan percaya deh sama gue, yang akan terjadi adalah otak kita akan berpikir, oh ini akan lebih mudah untuk melanjutkannya daripada berhenti melakukannya. Karena teman-teman, yang terjadi di otak kita adalah sebenarnya otak kita itu melawan untuk memulai, bukan melawan untuk melanjutkan. Itulah kenapa kalau kita meyakinkan otak kita bahwa kita akan olahraga 5 menit aja, yang akan terjadi mungkin kita akan olahraga selama 10 menit. Tapi kalau dari awal kita udah bilang, oke, hari ini gue harus olahraga selama 1 jam. Mungkin yang akan terjadi kita malahan gak akan datang sama sekali. Kita gak harus jago dulu untuk memulai. Tapi kita harus memulai untuk menjadi jago. Jadi buatlah memulai itu menjadi sesuatu yang mudah. Dan kayak gini caranya. Langkah pertama adalah coba pilih satu kegiatan yang kalian itu ogah-ogahan melakukannya. Harus sesuatu yang spesifik. Bisa balesin email, bikin tugas, atau bikin tesis. Langkah yang kedua adalah kita set alarm selama 5 menit. Langkah ketiga adalah bilang ke diri kalian sendiri kalau kalian itu boleh berhenti ketika alarm 5 menitnya itu udah nyala. Berikan diri kalian izin penuh untuk berhenti setelah 5 menit. Langkah keempat adalah benar-benar memulainya. Habis itu kalian coba perhatikan apa yang akan terjadi. 9 dari 10 orang itu pasti akan memilih untuk tidak berhenti. Dan walaupun kalian memilih untuk berhenti beneran, itu juga nggak apa-apa. Karena kita tetap sudah membangun yang namanya momentum dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Kalau kalian benar-benar pengen membuat hal ini berhasil, ketiga langkah tadi aja sebenarnya belum cukup. Itulah kenapa kalian butuh langkah keempat ini, yaitu membuat konsekuensi terlihat nyata. Maksudnya gimana, Kak? Gampangnya, buatlah sebuah harga yang harus kalian bayar ketika kalian tidak melakukan apapun. Kasih tahu teman-teman kalian goal kalian itu apa. Posting update kegiatan kalian setiap hari di sosial media. Taruhan 20.000 sama teman kalian siapa yang benar-benar datang ke gym. Secara naluriah, kita sebagai manusia itu akan menghindari kerugian. Dan manusia itu akan 2,5 kali lebih termotivasi untuk menghindari kerugian daripada mendapatkan hadiah. Jadi buatlah tidak melakukan apapun menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena prinsipnya itu kayak gini, jika ada sesuatu yang mudah untuk tidak dilakukan, kalian tidak akan melakukannya. Itulah kenapa kita harus membuat tidak melakukan apapun menjadi sesuatu yang sulit. Dengan cara kita harus membuat konsekuensi yang nyata. Bisa dari rasa malu karena udah ngasih tahu yang lain, atau bisa kayak hukuman untuk diri sendiri aja. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kebanyakan orang itu gagal bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tapi sesimpel karena mereka itu kesulitan untuk memulai. Dalam dunia psikologi, itu ada yang dinamakan activation barrier, yaitu sebuah energi mental yang dibutuhkan untuk memulai sesuatu. Semakin kita menganggap kegiatan yang akan kita lakukan itu sulit, akan semakin banyak energi mental yang dibutuhkan. Dan jika ternyata energi mental kalian itu nggak cukup, yang akan terjadi adalah kalian malah nggak memulainya sama sekali. Ini yang paling berbahaya. Maka dari itu di video ini gue menjelaskan
membereskan banyak hal untuk mengurangi energi mental yang dibutuhkan. Dan percayalah sama gue, ketika kalian sudah mulai melakukan sesuatu, kita akan merasa akan lebih sulit untuk berhenti daripada melanjutkannya. Jadi yang penting, mulai aja dulu. Jadi gitu dulu teman-teman, and now you know.